Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan di sini kami dari kelompok A2 Bioinformatika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Untuk sebelumnya di sini kami akan perkenalan dulu, di mana di sini kami mempunyai tiga orang anggota kelompok. Yang pertama ada Torang Foryones Manulang dengan NPM G1A022052. Kemudian ada Rizky Ramadhani Dalimunte dengan NPM G1A022054. Kemudian saya sendiri NPM Beri Ardiansyah dengan NPM G1A022049. Nah, pada presentasi kali ini kami akan membahas sebuah jurnal yang berjudul Deep Learning for Cancer Type Classification and Driver Gene Identification yang ditulis oleh Zheng et al. Pada tahun 2021 dan diterbitkan dalam jurnal BMC Bioinformatik volume 22. Nah, jurnal ini juga merupakan bagian dari konferensi ICEBM 2020, The International Conference on Intelligence, Biology and Medicine, yang diselenggarakan secara virtual. Nah, untuk akses jurnal ini terdapat pada link DOI yang kami sediakan. Nah, selanjutnya ada bagian pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Saudara Rizky. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Febri. Di sini saya akan membahas tentang pendahuluan dari jurnal yang kami bahas. Next. Eh, dalam jurnal ini memperkenalkan DeepQuest, sebuah metode berbasis deep learning yang dirancang untuk mengklasifikasikan jenis kanker serta mengidentifikasi gen penggerak, driver gens, secara otomatis dari data sequence DNA mentah dengan memanfaatkan Convolutional Neural Network (CNN). Model ini mampu mengintegrasikan mutasi somatik, varian germline, dan mutasi kompleks seperti insersi dan delesi indels untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dibandingkan metode konvensional. Next. Baiklah, eh, kendala yang ada pada jurnal penelitian ini yakni heterogene- heterogenitas tinggi antar mutasi bahkan dalam satu jenis kanker yang sama. Yang kedua adalah keterbatasan dalam integrasi data. Sebagian besar studi hanya mempertimbangkan mutasi somatik titik tunggal, single nucleotide variant, atau bisa disingkat SNV, dan kurangnya pemanfaatan varian germline dan mutasi kompleks seperti insertion dan deletion indels. Di sini deep learning muncul sebagai solusi karena kemampuannya untuk mempelajari representasi fitur secara otomatis dari data mentah dan efisiensi dalam menangani data berdimensi tinggi dan kompleks seperti sequence DNA. Next, lanjut adalah tujuan penelitian dari jurnal yang kami bahas. Tujuan dari penelitian jurnal ini ialah mengembangkan model berbasis deep learning yang mampu memprediksi jenis kanker berdasarkan data whole exome sequencing. Yang kedua adalah mengidentifikasi gen-gen penggerak kanker secara otomatis tanpa rekayasa fitur manual. Dan terakhir, menguji efektivitas integrasi antara mutasi somatik, varian germline, dan indels untuk klasifikasi kanker. Baiklah, metode penelitian akan saya kembalikan kepada Saudara Febri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian metode penelitian. Yang mana untuk metode penelitian di sini yang pertama ada dataset. Yang mana pada penelitian ini dataset yang digunakan itu ada 4.174 sampel yang diambil dari The Cancer Genome Atlas. Kemudian terdapat 7 jenis kanker yang mana ada kanker payudara, kanker kolorektal, kanker otak, kanker rahim, kanker paru-paru, kanker ginjal, dan prostat.
Nah, kemudian dataset ini eh, kemudian terdapat data genetik yang mana ada data germline varian yang diperoleh dari jaringan dermal pasien. Kemudian terdapat semantic mutation yang diperoleh dari jaringan tumor. Kemudian ada gabungan dari keduanya yang digunakan untuk membentuk raw cancer sequence. Selanjutnya ada feature engineering yang mana pada penelitian ini sequence direpresentasikan dalam bentuk one hot encoding berbasis codon dengan 64 kombinasi. Kemudian untuk panjang sequence per transkripnya itu rata-rata 3.375 bahasa. Nah, pada fitur engineering ini proses encoding akan menghasilkan matriks input berukuran N dikali 64. Selanjutnya bagian arsitektur model, yang mana di sini menggunakan model CNN dengan tiga komponen utama yaitu input layer, encoder layer, dan fully connected. Nah, untuk input layer ini merupakan representasi sequence, kemudian encoder layer ini merupakan kombinasi convolu- convolutional activation dan afferent polling. Nah, kemudian untuk fully connected layer ini akan menghasilkan output klasifikasi yang akan menampilkan tipe dari kanker. Nah, kemudian model ini akan dilatih dan diuji sebanyak 10 kali dengan menggunakan seed acak untuk memastikan kestabilan dari hasil. Nah, selanjutnya untuk pembandingan. Pada model ini akan dilakukan pembandingan yang mana model ini akan dibandingkan dengan metode konvensional seperti logistic regression, SPM, gradient boosting decision tree, dan multi-layer perceptron. Nah, selanjutnya untuk hasil penelitian itu akan dijelaskan oleh saudara Toran. Oke, baiklah di sini akan menampilkan hasil dari penelitian dalam jurnal. Nah, bisa dilihat di sini ada akurasi klasifikasi. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa DeepQuest itu mampu mengklasifikasikan tipe kanker dengan akurasi tinggi menggunakan data DNA mentah, menggunakan data germline itu saja, model bisa mencapai akurasi 73,9%. Nah, saat ditambahkan data somatik, akurasi meningkat menjadi 77,6%. Nah, ini menunjukkan bahwa integrasi data germline dan juga somatik meningkatkan kemampuan prediksi model secara signifikan. Nah, deep quest ini dibandingkan dengan metode konvensional lainnya seperti terlihat pada gambar, ini ada logistic regression, SVM, GBDT, dan MLP. Nah, hasilnya itu deep quest itu memberikan performa tertinggi secara statistik dengan p-value-nya itu kurang kurang dari 0,001. Nah, yang artinya tuh ini sangat signifikan. Jadi dianggap data ini eh, sangat signifikan dibandingkan dengan metode konvensional. Selanjutnya. Nah, di sini terdapat kinerja per jenis kanker. Nah, model itu juga memberikan Evans score terbaik untuk kanker payudara, bisa dilihat. Dan juga selanjutnya itu ada kanker kolorektal dan juga ada kanker otak. Nah, eh, integrasi data somatik ini memberikan performa terutama pada kanker payudara dan otak. Nah, tambahan data somatik terbukti paling berdampak untuk kanker otak, rahim, dan payudara dengan nilai P yang sangat kecil. Nah, pada jurnal itu dijelaskan bahwa nilai P-nya itu sebesar itu 3,8 06 yang berarti hanya ada 0,00038% kemungkinan hasil tersebut terjadi secara kebetulan. Nah, ini menunjukkan bahwa peningkatan performa sangat signifikan secara statik karena umumnya P kurang dari 0,05 itu dianggap signifikan. Selanjutnya. Nah, di situ ada identifikasi gen. Nah, pada tabel ini tuh ditampilkan 20 gen yang paling relevan untuk kanker payudara yang diidentifikasi oleh model DeepQuest itu berdasarkan dua kumpulan data transkrip yaitu 985 transkrip dari Cosmic dan 985 transkrip tambahan yang belum dikenal sebagai gen kanker. Nah, tujuan dari identifikasi ini sendiri itu untuk mengevaluasi apakah model ini dapat mengenali gen kanker
yang sudah diketahui serta menemukan gen baru yang eh, potensial. Nah, tabel itu terdiri dari 4 kolom, yaitu hasil identifikasi dari data germinal dan cancer, serta pada masing-masing kumpulan transkrip itu ada 20 gen yang ditemukan dari transkrip kosmik atau 8 gen itu sebesar 40%, eh, menunjukkan bahwa metode ini akurat. Lalu eh, gen-gen baru yang tidak tercatat di kosmik juga berhasil diidentifikasi seperti di sini bisa dilihat itu ada RXFP3, SPA-TA31A3, DOCK2, ANK1, dan POU4F1. Nah, ini membuka potensi penelitian lebih lanjut terhadap gen-gen tersebut sebagai kandidat biomarker baru dalam kanker payudara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Febri. Baiklah, dari hasil presentasi tadi, dapat disimpulkan bahwa Deep Quest merupakan pendekatan inovatif berbasis deep learning yang terbukti efisien dan akurat dalam klasifikasi tipe kanker, serta identifikasi gen penggerak atau driver genes. Nah, keunggulan utama dari metode ini adalah kemampuannya memanfaatkan data sequence DNA mentah secara langsung tanpa memerlukan rekayasa fitur manual oleh ahli dengan hasil akurasi tinggi dan kemampuan menemukan gen-gen baru yang relevan. Nah, DeepQuest memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam diagnosis kanker berbasis genetik serta memperkaya penelitian di bidang onkologi molekular di masa depan. Nah, dari hasil penelitian sebelumnya yang dibahas, itu terdapat saran pengembangan selanjutnya. Yang pertama adalah integrasi data, ekspresi gen, metilasi dan prote- proteomik. Yang kedua adalah pengembangan model untuk klasifikasi kanker dengan non-kanker. Dan yang ketiga adalah uji coba pada lebih banyak dataset dan jenis kanker lain. Nah, mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok kami, kelompok A2 Bioinformatika. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kekurangan pada presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.